Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan memberikan pembahasan tugas 4 yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya yaitu tes formatif 6. Ini bab 6 aritmatika sosial ya. Ada 20 soal pilihan ganda. Untuk yang belum mengerjakan tugas yang ini, silahkan ditonton videonya. Setelah itu ditulis dan dikumpulkan. Jadi apa yang udah kalian lihat di pembahasan ini tetap dikumpulkan ya, supaya dapat nilainya. Kalau nggak dikerjain, tugasnya jadi nggak ada nilainya ya. Ada 4 tugas totalnya ya, sebelum jadi pertengahan semester ini. Di semester 2 ini sudah ada 4 tugas, dan nanti hari Rabu sekarang akan ada ulangan harian bersama atau pekan ulangan harian bersama ya. UHB, dan dia hari Rabu itu matematika jam 9 sampai jam 10.30. Akan mengerjakan 25 pilihan ganda, 25 soal, dan dia terdiri dari 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Bab 6-nya aritmatika sosial, bab 5-nya yang sebelumnya itu adalah perbandingan. Jadi cuma 2 bab aja yang masuk ya. Nah, soal-soalnya terdiri dari soal-soal latihan yang udah dibahas. Jadi dilihat lagi pembahasannya itu, dan insya Allah kalau kalian memahami soal yang udah dibahas, insya Allah nilainya bakal bagus. Jadi dipelajari dengan baik ya. Oke. Nomor 1, Bu Ani membeli 2 lusin gelas seharga 144.000. Harga gelas adalah, nah ini kayaknya nomor 1 ini soalnya kurang lengkap. Jadi di pilihan ganda pun jawabannya nggak ada. Nah, kalau kita anggap soalnya kayak begini aja, ini berarti jawab aja yang dimaksud dari harga gelas adalah itu, kita hitung satu gelasnya harganya berapa ya. Jadi kalau 2 lusin itu ada berapa buah? 1 lusin itu kan 12 buah. Berarti kalau 2 lusin itu adalah 2 dikali 12. Hasilnya adalah 24 buah. Nah, setelah itu sama kalian coba langsung aja dicari harga tiap gelas. Itu adalah 144.000 rupiah dibagi sama 24. Coba kita cari ya, 144.000 dibagi 24. Berapa ini? 144 itu dikali 6 ya. Coba 24 kali 6. 6 kali 4 itu 24 kan? 6 kali 2, 12. 12 tambah 2, 14. Jadi 144 itu 6. Terus sisanya itu adalah, ini habis ya, 0 kan? Nah, yang di sini 0-nya masih ada 3, naikin ke atas. Nah, jadi 6.000. Jawabannya 144.000 itu, kalau 144.000 dibagi 24 itu adalah 6.000 rupiah. Karena di pilihan gandanya nggak ada, maka cukup udah sampai sini aja, 6.000. Apa yang ini jadi jawabannya di pilihan gandanya nggak ada. Nomor 2. Seorang pedagang pakaian membeli 2 kodi baju, harganya 1.400.000. Baju tersebut terjual semua dengan harga 50.000 per potong. Keuntungan seluruhnya yang diperoleh pedagang. Oke, 1 kodi berapa buah? Harus ingat dulu ini. 20 buah ya. Artinya kalau 2 kodi, 2 dikali 20. Hasilnya 40 buah. Oke, terus abis itu 1.400.000 itu harga untuk 2 kodi. Dan dia dijualnya 50.000 per potong ya. Kalau gitu berarti harga jualnya itu adalah 50.000 per potong.
Kalau kita mau cari 2 kodinya, berarti 50.000 dikali 40 ya. Karena 2 kode itu kan 40 buah. Jadi 50.000-nya dikali 40, hasilnya adalah 2 juta. Dari mana Bu 2 juta? Dari sini. 5 dikalikan 4 itu adalah 20. Ya, 20. Terus nolnya ada tambahin 1, 2, 3, 4. Ini 1, jadi 5. Tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat 2 juta. Pakaiin tandanya rupiahnya ya. Mata uangnya rupiah. Nah, sekarang yang ditanya adalah keuntungan. Keuntungan adalah harga jualnya dikurangi harga modalnya, yaitu 2 juta dikurangi 1.400.000. Hasilnya berapa? 600.000 rupiah. Ya, jadi jawabannya adalah B. Boleh kita lanjut ke selanjutnya. Nomor 3, Pak Yudi menjual sepeda seharga 600.000. Sebelum dijual, sepeda diberi aksesoris seharga 100.000. Harga beli sepeda 400.000. Maka keuntungannya berapa? Nah, berarti kita harus cari modal total ya. Modal totalnya adalah harga belinya ditambah dengan aksesoris yang ditambah beli itu ya. Berarti 400.000 ditambah 100.000. Hasilnya adalah 4 tambah 1, 5. Benar, 500.000 rupiah. Nah, habis itu cari persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu kan kita harus mencari keuntungannya dulu berapa ya. Untuk mencari keuntungan itu adalah harga taruh jangan di sini deh, biar urut. Kita untuk mencari persentase keuntungan cari dulu keuntungannya. Untuk mencari keuntungan itu adalah harga jual dikurangi modal. Ya, harga jual dikurangi modal. Harga jualnya berapa? 600.000 dikurangi 500.000. Berapa itu? 600 kurangi 500, 100.000. Oke, ini keuntungannya. Nah, untuk mencari persentase keuntungan, caranya adalah keuntungannya berapa yang didapat dikurangin sama modal, bukan dikurangin, dibagi sama modal. Habis itu dikali sama 100%. Karena kan kita mau cari persentasenya. Oke, keuntungannya adalah 100.000. Dibagi sama modalnya, totalnya itu 500.000. Dikali sama 100%. Oke, kita bisa lihat ini ya, nol yang ada 5 biji, dibagi sama yang ini, nolnya ada 5 biji. Ya, jadi kita coret aja. Nah, sisanya tinggal 1/5 kan? Ini 1/5 dikali 100. Artinya sama aja dengan 100 dibagi 5. Berapa 100 dibagi 5? 100 dibagi adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20%. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4, Bu Susi menjual mangga dengan harga 16.000 per kilogram. Ternyata ia mengalami rugi 20%. Oke, 20% dan harga awal pembeliannya itu yang ditanya. Kalau rugi, berarti dia itu harga dijualnya sama si penjualnya, sama si Bu Susinya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga modal yang dia dapat, ya kan? Sehingga mengalami kerugian. Oleh karena itu, kita harus cari 16.000 itu nilainya berapa persen.
gitu kan. Artinya 16.000 itu pasti lebih rendah daripada modalnya. Modalnya pasti lebih dari 16.000 ya. Nah, karena ruginya 20%, berarti 16.000 itu adalah 100% dikurangi 20%. Karena kan kalau kita tulis kayak gini, misalnya harga modalnya itu misal itu kan yang ditanya. Nah, persentase harga modal itu adalah 100%. Jadi 100% itu kan sama aja dengan 1. Jadi itu awal mula itu pasti 100%. Nah, setelah mengalami kerugian, jadi persentase kerugiannya itu adalah 20%. Nah, maka harga jual kan si 16.000. Nah, maka persentase harga jualnya itu adalah 100% dikurangi 20%, sehingga dapat 80% gitu ya. Nah, jadi si 80% itu adalah 16.000. Kita cari 100%-nya nilainya berapa gitu. Caranya, untuk mencari harga modal, karena 16.000 itu 80%, maka kita cari dulu 1%-nya, berarti dengan cara 16.000 dibagi 80. Terus dibagi 80% ya. Terus karena kita mau cari harga modal yang 100%, maka dikali 100%. Jadi 16.000 dibagi 80% dikali 100%. Karena ini ada persentase, kita boleh nggak ditulis juga, persen sama persennya bisa dihapus. Jadi kita tulis kayak gini aja udah cukup. 16.000 dibagi 80 terus dikali 100. Bisa? Kerjainnya 16 sama 8 kita bagi 16 dibagi 8 jadi 2, 8 dibagi 8 jadi 1. Nah, yang ini 0 yang ini kita bisa coret, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, bebas ya. Ibu maunya pakai yang ini sama ini. Oke, jadi sisanya tinggal 2.000 tambahin nolnya 1. Dari ini kan 2.000 ya, tambahin nolnya 1 dari sini. Jadi 20.000. Oke, nah rupiah. Jadi harga modal awalnya itu per kilogram itu adalah 20.000, jawabannya yang B. Nomor 5, seorang pedagang menjual 1 dus mie instan. Nah, isi 1 dusnya itu adalah 40 bungkus dengan harga Rp2.500 per bungkus. Bila ternyata ia untung 20.000 per dus, maka harga beli mie per bungkusnya berapa? Nah, gini caranya. Kalau misalnya dikasih taunya langsung, kita fokusnya ke pertanyaannya ya. Pertanyaan itu kan adalah harga beli mie per bungkus ya. Boleh kalian langsung rubah semuanya ke per bungkusnya. Jadi yang ini kan 20.000 per dus. Berarti kalau satu bungkusnya keuntungannya berapa? Kalau kita tulis kayak gini, keuntungan tiap satu dus itu adalah Rp20.000. Oke, artinya kalau keuntungan tiap satu bungkus mie ya, adalah satu dus kan isinya 40 bungkus, berarti 20.000 dibagi 40, iya nggak? Berapa hasilnya? 20 dibagi 4. Nih ya, 20 sama kalian dibagi sama 4. Oke, 20 sama 4 itu hasilnya 5 kan? Jadi 5, terus nolnya sama yang ini nolnya. Jadi sisa 500. 20.000 dibagi 40 itu adalah 500. Terus, habis kalian tuh cari perbungkusnya keuntungannya berapa, sama kalian tinggal dilihat di sini bahwa dia itu adalah
harga modalnya 2.500, ya enggak? Nih, seorang pedagang menjual 1 bungkus mie dengan harga, bukan harga modal, dengan harga menjualnya 2.500. Oke, berarti kita yang tanya harga beli, maksudnya dia pedagang itu modalnya berapa per bungkusnya. Ya udah, itu sama aja dengan harga beli itu modal kan. Harga beli pedagang atau modal itu sama aja dengan harga jual dikurangin keuntungan. Harga jualnya 2.500, keuntungannya 500. Dikurangi, ini bukan sama dengan kurangi. Jadi hasilnya adalah 2.000. Banyak caranya, jadi bebas. Kalian mau pakai cara apa? Tapi jawaban hasil akhirnya Rp2.000. Nomor 6, satu pak buku berisi 20 buah. Dibeli pedagang dengan harga Rp700.000. Seluruh buku habis terjual dengan harga Rp480.000 per lusin. Oke, keuntungan yang diperoleh berapa? Kita gini, hitungnya karena yang satu ini ada pakainya 20 buah, ya, yang ini lusin, kita berarti carinya per buah dulu. Nah, ini si 480.000-nya, sama kalian boleh dibagi 12, karena kan per lusin, biar dapat satu buahnya itu dijual dengan harga berapa, kayak gitu. Jadi 400, gini, kita tulis di sini, harga jual tiap buku itu adalah 480.000 dibagi sama 12. 12 dari mana? Dari satu lusin. Karena kan 480.000 tiap lusin ya. Artinya kalau kita mau cari satu buku doang, berarti 480.000 dibagi 12. Berapa? 48 dibagi 12 itu 4 ya. Jadi 4, nolnya ada 4. 40.000. Ya, harga jual tiap bukunya 40.000. Setelah itu, karena ada 20 buku, begini, Ibu tulisnya keseluruhan ya. Hmm, 20 buah, 700.000, boleh gini, keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut. Karena boleh sama kalian dihitung dulu 40.000 dikali 20, sehingga didapat 4 kali 2 itu 8 ya. 800.000 kan. 800.000 sama nanti 700.000-nya dipersentasein, itu boleh. Itu lebih masuk juga, atau boleh juga kalian bikin 700.000-nya dibagi 20 dulu, sehingga dapat 35.000. Habis itu nanti cari deh keuntungannya 40.000 sama 35.000 tuh berapa persentasenya kayak gitu. Ibu maunya pakai cara yang 40.000-nya dikali sama 20 buah. Jadi dapat 800.000. Maka keuntungannya itu adalah 800.000 dikurangi 700.000. Sehingga didapat 100.000. Nah, maka persentase keuntungannya adalah 100.000 per 700.000. Ya, persentase keuntungan itu adalah keuntungan dibagi sama modal awalnya. Berarti samanya dengan 1/7. Berapa 1 bagi 7? Oh iya, kalau persentase itu harus ada dikali 100%. Jangan lupa. Maka sama aja dengan 100 dibagi 7. Kita bagi ya, 100 dibagi 7. 1, 7. Sisanya 3,
10. 30 bagi 7 itu bisa 4 ya. Dapat 28. Sisanya 2 ya. 20 berarti ini koma. 20 dibagi 7 itu bisa dapat angka 2 ya. Di sini sisanya 14. 60 dibagi 7 itu bisa dapat angka 8 ya. Oke, sehingga kalau kita bulatkan itu sama aja 14,3. 14,28 dibulatin jadi 14,3. Jadi jawabannya 14,3%. Yang B. Nomor 7 ini, sebuah barang mempunyai bruto 30 kg. Bruto adalah berat kotor ya. Dan tara 2,5%. Tara adalah berat tempat. Neto barang tersebut. Neto itu berat bersih. Barangnya doang berapa. Ya udah, kita untuk mencari neto, caranya adalah bruto dikurangi dengan tara. Berat kotor dikurangi sama berat tempatnya. Sehingga didapatkan berat aslinya berapa. Untuk mencari tara, kita cari 2,% dikali sama 30 kg. Itu sama aja dengan 2,5 per 100 kalau persen itu. Dikali 30. Ini 0 yang ini sama 30 yang 0-nya kita boleh coret. 2,5 sama 10. 2,5 dibagi 2,5 itu 1. 10 dibagi 2,5 itu 4. Jadi kita dapat 3 per 4. 3 per 4 kg. Kalau bentuk desimalnya 0,75 kg. Artinya neto itu adalah bruto dikurangi tara. Brutonya 30 kg dikurangi 0,75 kg. Berapa? 29,25 kg. Bisa nggak ini pengurangan kayak gini? Caranya gini ya. 30 dikurangi 0,75. Jadi, kalau pengurangan koma itu harus kayak gini penulisannya. Jadi, taruhnya itu, koma itu pasti sejajarin sama angka digit yang terakhir ini, ya. Oke, sekarang ini. Ini kan sama aja dengan 30,00, ya nggak? 30,00 sama 30 kan sama artinya. Dikurangi 0,75. Yang ini, kalian bisa lihat 0 ini dikurangi 5 kan nggak bisa ya. Berarti kita bisa pinjem angka di depannya. Jadi 10. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Nah, terus yang tadi di sini kan angkanya udah dipinjam 10 ke sini. Berarti kita jadinya yang 0 dikurangi 7 kan nggak bisa juga. Jadi pinjam 1 jadi 10 juga. Tapi karena udah pinjam ke belakang 1 digit, jadi tadi ya 10 tinggal sisa 9. 9 dikurangi 7. Hasilnya adalah 2. Kita tulis 2. Terus yang di sini, yang tadinya angka 0, ini jadi berubah jadi angka 10. 10 udah dipinjam 1. Yang ini nih, yang 0 ini, udah dipinjam 1 ke belakang, jadi sisa 9. 9 dikurangi 0, 9 tulis. 9. Nah, angka 3 yang ini udah dipinjam 1 ke belakang, jadi sisanya tinggal 2. Karena 3 dikurangi 1, 2 kan, tulis angka 2 di sini. Nah, habis itu, angka yang ini ada komanya, turunin ke sini. Jadi 29,25. Ini harus bisa ya pengurangan kayak gini. Jadi dapat 29,25. Jawabannya yang C. Nomor 8 ini adalah sebuah koperasi membeli pupuk sebanyak 10 karung dengan brutonya itu 7 kuintal. Oke. 10 karung itu brutonya sama dengan 7 kuintal. Ibu mau nanya,
1 kuintal itu berapa kilogram? Bisa? Harus diingat, 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kilogram. Ini catatan ya. Nah, jadi artinya 7 kuintal sama aja dengan 700 kilogram. Jadi brutonya 700 kilogram. Setiap karung pupuk mempunyai berat yang sama, oke. Karena ada 10 karung, artinya kalau 700 kilogram dibagi 10 karung, itu hasilnya adalah 70 kilogram. Ini berat bruto tiap karung. Jadi setiap karungnya beratnya adalah 70 kg. Lanjut lagi ke selanjutnya. Jika taranya 2%, tara sama dengan 2%, neto sekarung pupuk adalah berapa? Nah, untuk taranya itu kan 2%, berarti sama aja untuk mencari berat taranya adalah 2% dikalikan sama berat satu karungnya itu 70 kg. Artinya sama aja dengan 2/100 dikali 70 kg. Oke, kita bisa kerjain. 0 sama 0-nya kita bisa coret. 2 sama 10 kita bisa coret jadi 5 ya. Nah, jadi 1/5 dikali 7 atau sama aja dengan 7/5 kg. Atau bentuk desimalnya adalah 2/5 itu adalah 0,4, jadi 1,4 kg. Nah, yang ditanya neto deh. Netonya itu adalah bruto dikurangi sama tara. Sehingga didapat 70 kg dikurangi sama 1,4. Berapa hasilnya? 68,6 kg. Jawabannya yang 68,6 yang C. Oke, untuk nomor 9, seorang pedagang membeli 8 karung kedelai dengan berat bruto, setiap karungnya 75 kg. Kita tulis bruto tiap karung adalah 75 kg. 75 kg. Kalau 8 karung, berarti brutonya berapa? 75 dikali 8. Berapa hasilnya? 75 kali 8. 8 kali 5, 40 ya. 8 kali 7, 56. 56 ditambah 4, hasilnya adalah 60. Jadi dapat 600 kg. Oke, lanjut ke yang kalimat selanjutnya. Taranya 2%. Nah, jika harga setiap kilogramnya 7.500, pedagang itu harus membayar seluruhnya berapa? Kita berarti cari dulu ya. Taranya 2% ya. Berarti 2% dikali sama 1 kilonya, 2% dikali sama langsung aja 600 kg. Kan berat keseluruhannya ya, 8 karung. Artinya sama aja dengan 2/100 dikali 600. Dapat deh, 2 dikali 6 itu adalah 12 kg. Berarti neto, itu kan neto yang bakal kita bayar ya. Bruto dikurangi tara. 600 kg dikurangi sama 12 kg. Berapa? 588 kg. Nah, udah deh, tinggal cari 1 kilonya itu dijual 7.500. Artinya, harga yang harus dibayar, tulis apa nih? Harus bayar aja tulisnya. Harus bayar
588 kg dikali per kilonya 7.500. Berarti 588 dikali 7.500. Kita bisa cari ini gini. 588 dikali 75. 5 kali 8 berapa? 40. 5 kali 8 40 tambah 4 44. Ya. 5 kali 5 25 tambah 4 29. 7 kali 8 56. 5 7 kali 8 56 tambah 5 61. 7 kali 5 35 tambah 6 berapa? 41. Tambahin 0. 4 tambah 6 10. 10 tambah 1 11. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. 4-nya turun lagi. Jadi 4 400. Tulis 4 4 100. Tambahin nolnya ada 2 dari sini. Ya, tadi kan cuma 588 kali 75. Ini kan 7.500, berarti ada nolnya 2. Tambahin nolnya lagi 2 biji di sini ya. 0 0. Jadi jawabannya adalah 4.410.000 rupiah. Kalau penulisan rupiah tulis gini, rupiah, 00. Jadi jawabannya yang 4.410.000. Yang D. Ya. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 10. Sebuah penerbit menawarkan rabat 30%. Rabat itu adalah diskon. Jadi kalau kalian nemuin kata-kata rabat itu sama dengan diskon. Diskon apaan? Diskon itu potongan harga ya. Jadi lebih murah lah kalau kita beli dengan harga diskon. Lalu nah, rabatnya itu 30% untuk buku matematika, 25% untuk bahasa Inggris. Nah, 240 buku terjual 240 buku itu dengan harga 15.000 per eksemplarnya. Lalu 300 buku untuk bahasa Inggris. Yang tadi 240 buku itu buku matematika ya. Harganya 15.000 per buah, per eksemplar itu per buku. Dan 300 buku bahasa Inggris dengan harga 12.000 per eksemplar. Nah, bila seluruh bukunya terjual habis, maka uang yang harus dibayar koperasi ke penerbit. Gini caranya. Jadi, kita cari aja 15.000 ini dipotong dengan 30% karena kan diskonnya 30%. Berapa harganya? Setelah itu dikalikan 240.000 itu dapat tuh harga buku matematika keseluruhan yang harus dibayar ke penerbit. Sama dengan bahasa Inggris juga. Cari 12.000 ini dipotong sama bunganya 25%. Habis itu dikalikan sama ada berapa buku tadi? Bahasa Inggris 300 buku. Nanti habis itu dijumlahkan sama buku matematika sehingga dapat total yang harus dibayarkan ke penerbit. Kita langsung aja kerjain ya. Pertama kita cari dulu berarti diskon buku matematika berapa ya. Diskon buku MTK, buku matematika itu adalah 30% dari 15.000. Berapa? 30 per 100 dikali 15.000. Hasilnya adalah gitu kan, 3 dikali 15 itu adalah 45. Nolnya tambahin 2. Jadi 4.500. Itu diskon, berarti yang harus dibayar ke penerbit itu kita bilang aja harga yang dibayar. Harga yang dibayar ke penerbit itu adalah harga awal dikurangin sama diskon 4.500. Berapa? 15.000 dikurangi 4.500 itu adalah 10.500. Nah, habis itu total buku
matematika ada 240 buku kan, dikalikan sama 10.500. Dapat berapa hasilnya? 24 dikali 105. Boleh gini. 5 kali 4, 20 kan? 4 kali 0, 0, 0 ditambah 2, 2, 4 kali 1, 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 2 kali 1, 2. Jumlahnya jadi 0, 2, 4 tambah 1 itu 5, 2. 25, 20. 25, 20. Tambahin nolnya ada 3. Jadi 2.520.000 ya. Oke, habis itu sekarang yang bahasa Inggris. Diskon bahasa Inggris. Itu adalah 25% dari harganya 12.000 per eksemplar. Berarti 25/100 dikali 12.000. Berapa itu? 25 dikali 12. Coba cari. 25 kali 12. 10, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3. 300 ya. 300, ini nolnya habis, jadi tinggal tambahin nolnya 1. 3.000 ternyata diskonnya. Berarti harga yang dibayar tiap bukunya bahasa Inggris sama aja dengan 12.000 dikurangin diskonnya 3.000. Berapa? 9.000. Berarti total buku bahasa Inggris itu adalah 12.000. Oh bukan, 9.000 dikalikan sama total bukunya ada 300 buku. 300 dikali 9.000 berapa? 3 kali 9, 27. Nolnya tambahin deh. Ini hapus dulu ya. Biar nggak nabrak. 270. Nolnya 3 kali 9 kan 27. Nolnya tambahin 1, 2, 3, 4, 5. 1 baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2.700.000. Berarti total keseluruhan adalah 2.700.000 rupiah ditambah sama 2.520.000 rupiah. Berapa nih totalin? Ini Bu hapus aja biar nggak mengganggu. Totalnya adalah 0,00027 tambah 5 itu 12. 5 ya, 5.220.000 rupiah. Jawabannya yang A. Nah, ya.